Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan industrial didefinisikan sebagai suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa, yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UU DRI tahun 1945. Beberapa perselisihan yang terjadi pada hubungan industrial antara lain: perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Terdapat beberapa tahap pengadilan awal. 1. Lembaga Bipatrit. Lembaga Bipatrit adalah suatu bentuk perundingan antara pekerja buruh atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan kerja. 2. Mediasi. Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan yang ditengahi oleh seseorang atau lebih mediator yang bersifat netral. 3. Konsiliasi. Menurut Sujana tahun 2005, konsiliator adalah masyarakat yang telah berpengalaman di bidang hubungan kerja dan menguasai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh menteri untuk melakukan konsiliasi dan anjuran tertulis kepada pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja. 4. Arbitrase. Penyelesaian perselisihan oleh seorang atau 3 orang arbiter. Kesepakatan para pihak yang berselisih diminta menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antara serikat pekerja. Jika hasil arbitrase dirasa belum puas, maka boleh melakukan pengajuan ke Mahkamah Agung dengan bukti-bukti dan persyaratan yang lengkap. Tahapan penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial di pengadilan negeri dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, pengajuan gugatan. Pengajuan gugatan wajib dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Yang kedua, proses pemeriksaan. Pada pemeriksaan dengan cara biasa, majelis hakim dalam 7 hari kerja menetapkan sidang, pemanggilan saksi atau saksi ahli. Kasus yang terjadi antara PT Karisma Export versus karyawan. Selama 3 bulan terakhir, PT Karisma Export hanya membayar karyawannya sebesar 100.000 per minggu. Padahal, gaji yang seharusnya diterima oleh setiap karyawan adalah 1.975.000 per bulan. Karena hal tersebut, karyawan melakukan demo untuk menuntut hak mereka yang belum dipenuhi oleh perusahaan. Setelah melalui beberapa tahap dalam proses penyelesaian kasus ini, akhirnya mendapatkan hasil pada mediasi keempat. Dalam kesepakatan tersebut tertulis gaji akan dibayarkan oleh perusahaan dalam waktu 2 bulan 15 hari dengan komposisi pembayaran 40%, 50%, dan 10% serta tunjangan THR akan dibayarkan dengan komposisi pembayaran 50% dan 50%. Kita dapat menganalisis bahwa hak dan kewajiban terjamin dan dilaksanakan. Yang kedua, apabila terdapat permasalahan, maka akan diselesaikan secara internal atau bipatri. Yang ketiga, mogok kerja atau penutupan perusahaan tidak perlu dilakukan.